Penggunaan jet pribadi untuk bepergian ke Amerika Serikat oleh anak bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono terus menuai sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berencana memanggil Kaisang untuk diminta klarifikasi penggunaan jet pribadi. Meski surat undangan tengah disiapkan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan akan lebih baik jika Kaisang mendeklarasikan status jet pribadi yang dipakainya lengkap dengan bukti atau melaporkan dugaan gratifikasi ke KPK. Bukti pembayaran penting ditunjukkan supaya memberi kejelasan mengenai dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi yang digunakan Kaisang dan istrinya. Kami sih malah sebetulnya berharap ya kalau menyangkut fasilitas private jet itu saudara Kaisang sendiri yang mendeklar gitu, mendeklar apakah fasilitas itu diberikan dalam rangka bisnis to bisnis yang bersangkutan itu selaku pemegang saham di salah satu perusahaan dan itu fasilitas dari perusahaan dan seterusnya, atau kalau gratifikasi bagaimana kalau yang bisa menganggap bahwa itu gratifikasi, gampang tinggal laporkan ke KPK, kami nanti yang akan menetapkan. Kalau kami menetapkan bahwa itu gratifikasi, silakan ganti biayanya itu ke negara, selesai. Sebelumnya, dosen Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun melaporkan gaya hidup mewah putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep ke KPK. Ia meminta KPK mengusut harta kekayaan dan potensi gratifikasi pencucian uang dari harta Kaisang. Karena gaya hidup Kaisang dan istrinya Erina Gudono yang diduga sering menggunakan jet pribadi untuk bepergian hingga berbelanja barang-barang mewah. Gaya hidup mewah putra Presiden ini mengundang banyak pertanyaan. Lalu kami datang ke KPK untuk meminta kepada KPK agar laporan kami yang 2,5 tahun lalu lebih itu diungkap, karena terkonfirmasi bahwa dugaan kuat pada waktu itu tentang tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, gratifikasi dan lain-lain itu diantaranya terkonfirmasi dengan peristiwa gaya hidup mewah ini. Saat ini publik menunggu keseriusan KPK untuk membongkar alasan dibalik pemberian fasilitas jet pribadi kepada Kaisang Pangarep yang tengah menjadi sorotan. Tim Liputan Kompas TV. KPK akan mengirimkan surat undangan kepada Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang dan istri saat berlibur ke Amerika Serikat. Publik menunggu keseriusan KPK untuk membongkar adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan putra bungsu Presiden Jokowi. Saat ini sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, sudah ada Bang Saud Situmorang. Selamat petang Bang Saud. Bang Saud, ini berawal dari postingan Erina Gudono, USA, here we go. Dan juga berdampak akhirnya pada kemarahan publik, pada cibiran publik bahwa diduga adanya dugaan gratifikasi. Kalau melihat kasus ini sebenarnya ada tidak sih modus gratifikasi yang diberikan melalui ataupun via anak atau via keluarga? Ya, yang pertama harus dipahami adalah bahwa memang peranan keluarga di dalam pemberantasan korupsi itu cukup tinggi, terlebih itu dalam kaitan pasal yang lebih spesifik, umpamanya pasal 2 atau pasal-pasal lainnya yang bisa dikenakan kepada seorang terduga tindak pidana korupsi. Dalam hal ini keluarga itu sudah pasti. Modusnya itu kan kalau gratifikasi itu cenderung lewat teman, lewat keluarga, lewat sahabat, lewat yang dikenal dan seterusnya. Jadi pertanyaannya adalah bahwa sebaiknya memang harus diklarifikasi langsung karena ini terkait dengan ada nama perusahaan yang terkait dengan perdagangan online dan kaitan dengan salah satu negara di ASEAN juga yang memiliki potensi konflik terhadap keluarga dari dugaan dari penerima gratifikasi ini. Ya, Jadi artinya langkah yang dilakukan KPK untuk meminta klarifikasi ini sudah tepat, meskipun disebut-sebut bahwa Kaisang bukanlah penyelenggara negara. Ya, semua warga negara nggak ada alasan dia nggak tahu undang-undang bahwa penyelenggara negara itu including keluarganya.
Terlebih kalau kita bicara gratifikasi. Kan kita udah sering menerima banyak yang sudah diproses bahwa gratifikasi itu masuk lewat istri, lewat anak, dan lain-lain. Dan intinya adalah karena posisi daripada jabatan penyelenggara negara. Enggak juga kalau saya tukang bakso, terus seseorang, orang high profile, memberi ke anak saya, ya kan, nggak mungkin itu. Jadi artinya tetap karena jabatannya. Dan itulah kenapa dalam daftar isian masalah ketika kita membuat undang-undang KPK, membuat undang-undang Tipikor, itu sudah disasar semuanya. Bahwa kaitannya adalah kaitan dengan keluarga itu menjadi bagian penting. Jadi kalau ada orang mengalami bahwa dia bukan bagian dari keluarga penyelenggara negara dan boleh menerima segalanya, kan kita sudah tahu semuanya itu ada motifnya. Lalu siapa saja nanti? Ya, gitu. Lalu nanti siapa saja Bang Saud yang akan diperiksa untuk mengklarifikasi kasus jet pribadi ini? Ya banyak, nanti termasuk kalau kemarin Boyamin menyampaikan bahwa sekitar 2021 ada MOU antara kota dengan kemudian penyelenggara swasta yang diduga memberikan penyelenggara pemerintah, nanti biar KPK yang memahami itu. Bahwa nanti mens reanya, niatnya itu terlihat di sana. Bahwa kemudian ada kaitannya dengan tidak, itu harus didalami. Pintu masuk pencegahannya, ujungnya nanti itu adalah penindakan. Jadi percuma juga kalau nanti kemudian pencegahan masuk, direktorat gratifikasi, kemudian tidak ada tindak lanjut penyelidikan untuk menuju kepada tindak pidana korupsi. Kalau dikatakan 30 hari, ya untuk kasus yang ini. Kasus yang lain kan disebutkan sudah berkali-kali naik pesawat, tapi nggak pernah dilaporkan. Jadi tindak pidananya kalau menurut saya ini saya sangat clear, bahwa tindak pidananya tidak hanya kemudian kalau dia mengembalikan harga jet itu sekitar 3M atau berapa M gitu ya, kemudian itu selesai. KPK harus mendalami pada perbuatan-perbuatan sebelumnya. Perbuatan sebelumnya kan tidak dilaporkan. Kalau itu dikendalikan bukan berarti pidananya juga selesai. Jadi ini masih kita harap KPK menggunakan imajinasinya, menggunakan kata hatinya di tengah terpuruknya indeks persepsi korupsi kita 34 akibat 10 tahun belakangan kita menangani tindak pidana korupsi. Jadi ini pintu masuk untuk melakukan penindakan dengan tegas, gitu Mbak. Ya, ada laporan juga kepada Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura soal perusahaan yang memberikan fasilitas kepada Kaisang dalam hal ini. Apa yang bisa dilakukan KPK? Ya, kalau buat Singapura itu sangat clear ya. Tukang ikan nyogok tukang restoran saja, atau supir forklift disogok oleh supir truk $1 aja untuk satu kontainer yang nggak ikut antrian aja bisa masuk itu. Jadi kita lihat juga nanti Singapura akan lebih serius untuk mendalami ini kalau memang betul ada peristiwa dugaan gratifikasi atau suap dan lain-lain. Jadi kita biarkan kerjasama itu dilakukan, tapi titik awalnya adalah memang seperti company yang disebutkan oleh Boyamin, itu bisa jadi titik awal. Karena ini kan 2021, jangan-jangan sudah puluhan kali yang kemudian yang muncul karena peristiwa kemarin itu flexing, kemudian muncullah tanggapan publik. Dan jangan dibiasakan karena publik memberi tanggapan baru kita melakukan penindakan. Enggak, memang betul ada yang dalam undang-undang KPK kasus-kasus yang menarik perhatian publik harus diprioritaskan. Itu bisa jadi, tetapi bukan berarti itu triggernya. Triggernya utamanya adalah perilaku konflik of interest penyelenggara negara yang include itu keluarga, anak, menantu, dan seterusnya. Itu sebenarnya yang paling penting. Oke, baik. Terima kasih Bang Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015 hingga 2019. Terima kasih, selamat sore.